Halo guys, kali ini gue mau bahas salah satu isu sosial yang lagi ramai, yaitu soal kelas menengah di Indonesia. Sebagai kelompok yang jadi tulang punggung ekonomi bangsa, penting banget buat kita ngobrolin masalah-masalah yang ada di kelas ini. Ngomongin soal kelas menengah, emang nggak ada habisnya. Banyak yang bilang mereka ini kelas yang nanggung. Nggak cukup miskin buat dapat bantuan pemerintah, tapi juga nggak cukup kaya buat menikmati hidup tanpa mikir besok mau makan apa. Ironisnya, dalam 5 tahun terakhir ada 9,4 juta orang Indonesia yang turun dari kelas menengah ke kelas bawah. Kebayang nggak sih betapa rapuhnya posisi mereka? Baru aja mikir hidup udah lumayan stabil, malah harus berjuang lagi dari nol. Yang lebih menarik lagi, di tengah rapuhnya posisi mereka, kelas menengah ini malah sering banget terjebak dalam obsesi buat kelihatan kaya. Di sisi lain, kalau kita lihat orang kaya beneran, mereka justru nggak terlalu peduli sama tampilan. Penampilan mereka cenderung santai, bahkan kadang terlalu sederhana buat ukuran orang kaya. Kok bisa ya? Apa yang bikin kelas menengah mati-matian pengen kelihatan kaya, sementara orang kaya beneran justru kayak nggak peduli? Buat memahami ini, kita harus ngerti dulu posisi kelas menengah. Secara ekonomi, mereka ada di tengah-tengah. Total kekayaan mereka dihitung dari semua aset yang dimiliki, tabungan, mobil, sampai barang-barang pribadi. Kalau totalnya di bawah 150 juta rupiah, itu masuk kelas bawah. Kalau antara 150 juta sampai 1,5 miliar, itu kelas menengah. Di atas itu, baru deh bisa disebut kelas menengah atas atau kaya. Kelihatannya besar ya, tapi sebenarnya hidup di kelas menengah ini penuh tantangan. Mereka nggak cukup miskin buat dapat subsidi atau bantuan pemerintah, tapi juga nggak cukup kaya buat hidup nyaman tanpa mikir. Posisi ini bikin mereka rentan. Sedikit aja salah langkah, kayak kena PHK, utang menumpuk, atau bisnis gagal, mereka bisa langsung turun kelas ke bawah. Ironisnya, banyak dari mereka malah sibuk mengejar gengsi. Mereka pengen banget terlihat kaya, meskipun kenyataannya keuangan mereka pas-pasan. Ada yang maksa beli mobil mahal biar kelihatan keren, padahal buat bayar pajaknya aja ngos-ngosan. Ada yang rajin nongkrong di cafe hits buat foto Instagram, tapi pas akhir bulan terpaksa hidup hemat karena gaji udah habis buat gaya hidup. Yang bikin miris, kebiasaan ini seringkali jadi lingkaran setan yang susah diputus. Dengan teknologi yang makin canggih, orang-orang makin gampang terjerumus dalam utang. Ada pinjaman online, pay later, atau kartu kredit yang kelihatannya mempermudah hidup, padahal sebenarnya bikin jebakan. Orang merasa punya uang, padahal itu cuman utang yang harus dilunasi dengan bunga tinggi. Tanpa sadar, kebiasaan ini bikin mereka jalan di tempat, gaji naik, tapi pengeluaran juga ikut naik. Investasi, tabungan, jangankan itu, buat nutup cicilan aja udah ngos-ngosan. Godaan buat beli barang yang enggak penting seringkali lebih besar daripada keinginan buat mengamankan keuangan di masa depan. Sementara itu, orang kaya beneran punya pola pikir yang beda. Mereka nggak sibuk ngikutin tren sosial atau pamer barang mewah. Bukan berarti mereka nggak mampu, tapi karena mereka tahu apa yang penting dan apa yang enggak. Orang kaya lebih fokus ke nilai, bukan tampilan. Mereka paham kalau uang itu bukan sekadar alat buat beli barang, tapi juga buat menciptakan kebebasan. Itulah kenapa banyak orang kaya yang tampil sederhana. Mereka nggak perlu pembuktian karena kekayaan mereka udah jadi fakta, bukan sesuatu yang harus diumbar. Ada cerita menarik soal ini, ya, seorang teman pernah cerita di awal-awal merintis bisnis, dia tetap pakai mobil kecil yang jauh dari kesan mewah, meskipun teman-temannya sibuk pamer mobil baru. Dia bilang, semua uangnya lebih baik dipakai buat modal bisnis atau investasi daripada dipakai buat beli gengsi. Keputusan itu awalnya berat, apalagi karena lingkungan sering ngejudge dia. Tapi sekarang, kebiasaan itu bikin dia lebih stabil secara finansial, sementara teman-temannya yang dulu pamer malah banyak yang kejebak cicilan. Masalah terbesar kelas menengah itu sebenarnya ada di mindset dan kebiasaan. Banyak dari mereka yang hidup buat memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka nggak mau kalah gaya, nggak mau dibilang nggak mampu, dan akhirnya terjebak dalam gaya hidup yang boros. Selain itu, kelas menengah seringkali nggak punya tujuan finansial yang jelas, fokus mereka lebih ke konsumsi daripada investasi. Misalnya, begitu dapat gaji, prioritasnya adalah beli barang baru atau ikut tren, bukan menyisihkan uang buat tabungan atau aset. Padahal, kalau mau naik kelas, langkah pertama itu sebenarnya simple. Pastikan pemasukan lebih besar dari pengeluaran dan mulai bangun aset sekecil apapun. Tapi, ya, prakteknya nggak semudah itu.
apalagi kalau udah terbiasa boros atau terjebak gengsi. Godaan buat beli barang baru seringkali lebih kuat daripada keinginan buat menabung. Dan ini diperparah sama tren sosial di media. Media sosial jelas punya pengaruh besar. Platform kayak Instagram atau TikTok bikin orang merasa harus tampil sempurna, meskipun itu di luar kemampuan. Kita sering lihat orang-orang pamer barang branded, liburan mewah, atau nongkrong di tempat mahal. Semua itu bikin orang kelas menengah merasa harus ikut, meskipun konsekuensinya berat. Ironisnya, banyak dari tampilan mewah di media sosial itu cuma pura-pura. Ada yang foto di depan mobil mewah yang dipinjam, ada yang nongkrong di hotel mahal tapi cuma pesan minuman termurah di menunya. Tapi, meskipun kita tahu itu, tekanan sosial buat ikut tampil tetap terasa. Kaya yang sebenarnya itu bukan soal barang yang kita punya atau tempat yang kita kunjungi. Kaya itu soal kebebasan. Bebas dari utang, bebas memilih hidup sesuai keinginan, dan bebas menikmati waktu tanpa pusing mikirin tagihan. Kalau kita terus fokus ke apa yang orang lain pikirkan, kita nggak akan pernah benar-benar bahagia. Naik kelas itu butuh kesabaran, konsistensi, dan yang paling penting, kemampuan buat menahan gengsi. Jadi mulai sekarang, coba evaluasi lagi kebiasaan finansial kita. Apakah kita benar-benar butuh barang yang kita beli, atau itu cuma buat pamer? Apakah kita sudah punya tabungan dan investasi, atau semua uang kita habis buat gaya hidup? Karena pada akhirnya, perjalanan naik kelas itu bukan cuma soal angka, tapi soal mindset dan kebiasaan. Kalau kita bisa mengubah pola pikir, perubahan yang lebih besar pasti akan menyusul.